Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Purwati, tingkat 3. Saya akan melakukan roleplay Posyandu. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan dari Posyandu yaitu menurunkan angka kematian bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan NIPAS. Kegiatan pokok Posyandu yang pertama ada program kesehatan ibu dan anak, yang kedua program KB yaitu keluarga berencana, yang ketiga program imunisasi, yang keempat program gizi, yang kelima program pengendalian diare. 5 langkah kegiatan Posyandu. Yang pertama, meja pertama ini pendaftaran, meja kedua penimbangan, meja ketiga pengisian KMS atau kartu menuju sehat, yang keempat penyuluhan sesuai dengan keluhan isi di KMS, yang kelima pelayanan kesehatan sesuai dengan keluhan. Selanjutnya kita akan melakukan roleplay meja pertama sampai meja kelima. Selamat datang di meja pertama. Meja pertama ini yaitu meja pendaftaran. Kita minta KMS anak, kemudian kita mencatat identitas sasaran Posyandu, yaitu mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, kemudian nama Posyandu. Di sini nama Posyandunya yaitu Posyandu D5, kemudian jenis kelamin anak yaitu jenis kelamin seorang bayi laki-laki. Kemudian untuk usianya yaitu 8 bulan. Selanjutnya mengisi KMS baru. Setelah itu lanjut ke meja 2. Selamat datang di meja 2. Meja 2 ini yaitu meja penimbangan. Di sini kita melakukan penimbangan. Kita melakukan penimbangan pada anak, kemudian lihat hasilnya. Berat badannya 10 kilo, kemudian diukur tinggi badannya 80 cm. Setelah selesai, kita catat di kertas untuk berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 80 cm. Setelah di meja kedua selesai, lanjut di meja ketiga. Selamat datang di meja 3. Meja 3 ini yaitu meja pengisian KMS atau kartu menuju sehat. Di sini kita mencatat hasil dari penimbangan ke dalam KMS sesuai kasusnya, yaitu berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 80 cm, kemudian keluhan yang dialami oleh anak yaitu diare sudah 2 hari. Kemudian setelah hasil ini diisi dalam KMS, kita simpulkan jika hasilnya mengikuti grafik, itu tandanya anak pertumbuhan dan perkembangannya normal. Tapi jika hasilnya tidak mengikuti grafik, hasil dari pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak normal. Setelah selesai di meja 3, lanjut ke meja 4. Selamat datang di meja keempat. Meja keempat ini yaitu meja pendidikan kesehatan. Di sini akan melakukan pendidikan kesehatan sesuai dengan hasil dari KMS. Sebelumnya, kita pelajari dulu isi dari KMS-nya. Isi dari KMS-nya di sini ada keluhan bayi sudah 2 hari mengalami diare. Jadi pendidikan kesehatan yang kita akan berikan yaitu mengenai diare. Diare ini adalah buang air besar, encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa adanya darah dan lendir dalam tinjanya. Penyebab dari diare ini yang pertama infeksi bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua itu karena makanan yang tidak bersih, kemudian beracun dan tidak sehat. Yang ketiga yaitu adanya alergi makanan, kemudian yang keempat lingkungan yang tidak sehat. Kemudian di sini ada komplikasi diare. Komplikasi diare yaitu kekurangan cairan atau dehidrasi, kemudian lemas,
diakibatkan karena kehabisan cairan. Kemudian yang paling fatalnya itu yaitu kematian. Selanjutnya di sini ada pencegahan diare, yaitu peningkatan kesehatan perorangan dan lingkungan. Di sini yang pertama yaitu menggunakan air bersih secukupnya. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang ketiga, buang air besar di jamban. Yang keempat, buang feses bayi di jamban. Yang kelima, beri ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian untuk bayi dengan MPASI, beri makanan MPASI yang bergizi. Di sini ada penanganan sederhana dari diare. Yang pertama, istirahatkan badan. Yang kedua, beri makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga ini beri cairan oralit. Oralit ini yaitu cairan dengan mencampurkan air, garam, dan gula. Selanjutnya akan dibahas di meja kelima mengenai pembuatan dan pemberian oralitnya. Selamat datang di meja 5. Meja kelima ini yaitu meja pelayanan kesehatan. Di sini kita akan membuat oralit dan cara pemberian oralitnya. Yang pertama ini menyiapkan dulu alat-alatnya. Untuk alat-alatnya di sini ada gelas yang telah berisi air, kemudian garam dan gula. Kemudian dicampurkan gula dan garamnya dengan perbandingan 2 sendok gula dan 1 sendok garam. Kemudian aduk, larutkan dalam air yang ada di gelas. Kemudian cara pemberiannya yaitu jika anak usia kurang dari 1 tahun, kita berikan oralit 1/4 sampai dengan setengah gelas. Kemudian untuk anak 1-4 tahun, setengah gelas sampai 1 gelas. Untuk anak 5 tahun ke atas, kita berikan 1 gelas sampai 1,5 gelas.